Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan mereview artikel dari dua materi. Materi yang pertama itu ada Market Value Added atau MVA, dan yang kedua itu analisis tingkat kesehatan bank. Materi yang pertama itu Market Value Added atau MVA. Nah, judul artikel yang saya pilih yaitu pengaruh free cash flow, firm SaaS, dan Market Value Added atau MVA terhadap return saham. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa judul artikel ini sudah terakreditas Sinta, yaitu Sinta 4. Ini ya teman-teman. Baiklah, saya akan mereview artikel saya yang pertama, yaitu yang berjudul pengaruh free cash flow, firm size, dan MVA terhadap return saham. Nah, artikel ini ditulis oleh Ita Mardiana, Pritmi Nurastuti, dan Adriana Rahmat. Nah, mereka ini dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, adapun tujuan penelitian dari mereka ini yaitu untuk mengukur pengaruh free cash flow, firm size, dan market value added atau MPA terhadap return saham. Yang kedua itu tujuannya untuk studi pada perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sampai 2021. Artikel tersebut menggunakan metode penelitian jenis kuantitatif, datanya dari sekunder, yaitu dari laporan keuangan Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021. Jumlah sampelnya ada 17 perusahaan dan 68 observasi. Ada juga analisisnya yaitu menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian berdasarkan artikel ini yaitu free cash flow berpengaruh signifikan terhadap return saham P sama dengan 0,006. Firm size dan MVA tidak berpengaruh signifikan, P lebih besar 0,05. Adjust R kuadrat sama dengan 10,7%. Nah, sisanya dipengaruhi variabel lainnya. Analisis kritis berdasarkan review artikel yaitu ada yang pertama itu kekuatan. Kekuatannya itu relevan, data empiris terkini, dan metodologinya lengkap. Adapun juga kelemahannya, nilai R kuadrat rendah, variabel terbatas, dan visualisasinya minim. Selanjutnya itu ada implikasi. Hasil implikasinya itu masih terbatas untuk generalisasi luas. Nah, saran penelitian selanjutnya itu yang pertama itu tambahkan variabel lain seperti ROE, PER, PVV, dan kondisi makro. Yang kedua itu gunakan pendekatan panel data, regression, dan yang terakhir perluaskan sampel ke sektor lain di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari artikel ini berguna untuk memahami peran FCF terhadap return saham. Nah, firm size dan MVA bukan penentu utama dalam studi ini. Bisa menjadi referensi awal bagi investor dan peneliti keuangan. Selanjutnya itu materi saya yang kedua, saya memilih analisis tingkat kesehatan bank. Judul artikel saya yaitu analisis tingkat kesehatan bank dinilai menggunakan rasio CEMEL dan rasio RGIC pada PT BRI Serikaton. Nah, bahwasannya artikel ini sudah terakreditasi Sinta 4. Dapat kita lihat di sini. Artikel yang kedua, yaitu yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank, dinilai menggunakan rasio CEMEL dan rasio RGIC pada PT BRI Serikaton. Artikel ini ditulis oleh Subianto, Miki Indika, dan Muhammad Rezeki. Mereka berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Musirawas. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penilaian kerja dan kesehatan bank sebagai dasar kepercayaan masyarakat serta acuan bagi investor. BRI sebagai salah satu bank besar yang fokus pada UMKM dinilai menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan CEMEL dan RGIC. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian itu untuk menilai tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Unit B Serikaton tahun 2018 sampai 2019 berdasarkan metode CEMEL dan RGIC. Adapun metode penelitian berdasarkan review artikel. Yang pertama itu jenis datanya yaitu primer yang dapat dilakukan dengan wawancara dan sekunder diperoleh dari laporan keuangan. Adapun juga analisisnya itu menggunakan deskriptif kuantitatif dan indikator CEMEL-nya itu menggunakan chart, hub,
NPM, ROA, dan LDR. Dan selanjutnya itu indikator RGIC-nya menggunakan NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Hasil penelitian berdasarkan review artikel didapatkan hasil CEMEL pada tahun 2018, skor CEMEL sama dengan 99,41 dikategorikan sehat. Selanjutnya pada tahun 2019, skor CEMEL sama dengan 99,2 dikategorikan sehat. Berdasarkan hasil RGIC pada tahun 2018 dan 2019, skor RGIC sama dengan 96,67%, yaitu peringkat 1 dikategorikan sangat sehat. Kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Kelebihannya, yang pertama menggunakan dua pendekatan evaluasi kesehatan bank, dan yang kedua data dan analisis rinci dan sistematis. Adapun juga kekurangannya, yang pertama itu fokus hanya pada satu unit bank, dan yang kedua periode analisis sangat singkat karena 2 tahun. Selanjutnya, saran penelitian untuk selanjutnya yaitu yang pertama, perluasan cakupan unit dan periode waktu, dan yang kedua, tambahkan analisis kualitatif. Dan review yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan, yang pertama, penilaian terhadap tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit B Srikaton yang dianalisis dengan rasio CEMEL menunjukkan kinerja yang baik dan kesehatan bank yang tergolong ke dalam peringkat sehat dengan nilai CEMEL di tahun 2018 sebesar 99,41 dan di tahun 2019 sebesar 99,23. Yang kedua, penilaian terhadap tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit B Srikaton yang dianalisis dengan rasio RGIC menunjukkan kinerja yang baik dan kesehatan bank yang tergolong ke dalam peringkat komposisi 1 dengan kriteria sangat sehat tahun 2018 sebesar 96,67% dan di tahun 2019 sebesar 96,67%. Itulah hasil dari review artikel saya. Sekian, terima kasih. See you.